Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Anggita Nurrohmah, dan teman saya Anissa Husnul Fauziah. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai risiko hukum perusahaan pembiayaan syariah. Selanjutnya, subbab materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, definisi risiko hukum. Yang kedua, sumber risiko hukum. Yang ketiga, tujuan dari manajemen risiko hukum. Dan yang terakhir, penerapan manajemen risiko hukum pada perusahaan pembiayaan syariah. Definisi risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan-kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan anggunan yang tidak sempurna. Sumber risiko hukum. Risiko hukum ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan anggunan yang tidak sempurna. Risiko hukum dalam pembiayaan sangat erat dengan risiko kredit. Tujuan manajemen risiko hukum. Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Selanjutnya, wewenang dan tanggung jawab direksi. Yang pertama, mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan direksi, termasuk menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan dalam perusahaan. Kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan exposure risiko yang diambil oleh perusahaan secara keseluruhan. 3. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. 4. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen yang dicerminkan. 5. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terikat dengan manajemen risiko agar perusahaan memiliki kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan terkait penerapan manajemen risiko. Yang terakhir, mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, termasuk mengembangkan kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif. Selanjutnya, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang pertama, menyetujui kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh direksi, serta mengevaluasi kebijakan tersebut, termasuk strategi manajemen risiko yang disusun oleh direksi paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan secara signifikan. Yang kedua, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa direksi mengelola aktivitas dan risiko perusahaan secara efektif, serta memastikan kebijakan dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga, mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Yang terakhir, membentuk komite pemantau risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh direksi. Selanjutnya, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama,
mengevaluasi kebijakan termasuk strategi manajemen risiko yang disusun oleh direksi yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan secara signifikan dan memberikan arahan mengenai kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan dalam rangka pemenuhan prinsip syariah. Yang kedua, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Selanjutnya, sumber daya manusia atau SDM. Di sini terdapat 7 poin. Yang pertama, menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Poin yang kedua, memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di perusahaan dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk fungsi bisnis dan operasional atau risk-taking function, fungsi manajemen risiko, fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal, maupun fungsi pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko. Poin yang ketiga, mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pengawal termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang manajemen risiko. Yang poin keempat, memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan, pegawai dalam fungsi bisnis dan operasional atau risk-taking function, fungsi manajemen risiko, dan fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal. Selanjutnya, menempatkan sumber daya manusia yang kompeten pada masing-masing fungsi sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Selanjutnya, memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing fungsi tersebut memiliki pemahaman mengenai risiko yang melekat pada setiap kegiatan usaha perusahaan, memiliki pemahaman mengenai faktor-faktor risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, serta mempunyai kemampuan mengomunikasikan implikasi eksposur risiko perusahaan kepada direksi dan komite manajemen risiko secara tepat waktu. Yang terakhir, memastikan agar seluruh SDM memahami strategi tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite dan toleransi risiko atau risk tolerance, kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan direksi dan disetujui atau diketahui oleh Dewan Komisaris, serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam seluruh kegiatan perusahaan. Selanjutnya, C. Organisasi manajemen risiko. Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, direksi perusahaan menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan paling sedikit hal-hal berikut. A. Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh fungsi yang disesuaikan dan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. B. Perusahaan memiliki komite manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko yang independen. C. Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian internal dan fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen terhadap fungsi bisnis dan operasional atau risk-taking function perusahaan. D. Struktur organisasi harus dirancang agar fungsi manajemen risiko memiliki akses dan pelaporan langsung kepada direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penilaian atas risiko dan posisi eksposur risiko, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko tersebut. Yang kedua, penilaian perubahan profil risiko perusahaan. Yang ketiga, penilaian limit risiko yang telah ditetapkan. Yang keempat, manajemen risiko yang berhubungan dengan strategi, misalnya strategi perusahaan, merger dan akuisisi, dan penyaluran pembiayaan. Dan terakhir, penilaian risiko yang telah terjadi dan identifikasi tindakan perbaikan yang tepat untuk risiko tersebut. E. Penanggung jawab fungsi manajemen risiko harus memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada Dewan Komisaris atas kejadian apapun yang mungkin berdampak material pada sistem manajemen risiko perusahaan. F. Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite perusahaan, serta pengalaman dan keahlian personel yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan harus dilakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pejabat terkait. Selanjutnya,
Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit pada risiko hukum. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko ditetapkan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite dan toleransi risiko atau risk tolerance. Risk appetite dan risk tolerance harus sejalan dengan strategi, profil risiko, dan permodalan perusahaan. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dijabarkan dalam 1. Kebijakan dan prosedur yang mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Kebijakan dan prosedur ditetapkan berdasarkan aturan dan prosedur yang jelas atas semua aktivitas bisnis perusahaan. B. Adanya kerangka delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko. C. Penetapan limit ditetapkan dengan tujuan memberikan batasan yang jelas untuk risiko finansial. D. Adanya pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan cakupan risiko, kebutuhan, dan perkembangan perusahaan. E. Adanya dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu adanya dokumentasi yang tertulis, lengkap, dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit atau audit trail untuk keperluan pengendalian intern. Kemudian B. Penetapan limit risiko hukum. Penetapan limit risiko mencakupi yang pertama, limit secara keseluruhan. Yang kedua, limit setiap risiko. Dan yang ketiga, mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit. Limit secara keseluruhan adalah penetapan limit yang dihubungkan dengan kecukupan modal sesuai dengan risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Sedangkan limit per jenis risiko adalah ditentukan berdasarkan kuantitatif dan kualitatif atas dasar pengalaman serta penilaian dari perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit pada risiko hukum adalah A. Perusahaan pembiayaan syariah harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko hukum secara tertulis yang disesuaikan dengan strategi usaha perusahaan pembiayaan syariah. B. Prosedur untuk mengendalikan risiko hukum tersebut harus disetujui oleh direksi dan dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi sehingga prosedur tersebut dapat diterapkan secara efektif. C. Perusahaan pembiayaan syariah harus memiliki dan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan syariah harus memiliki satuan kerja atau kelompok petugas yang berfungsi sebagai legal watch. Kemudian, satuan kerja atau bagian hukum, satuan kerja manajemen risiko, dan satuan kerja personal harus secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum. Kemudian, perusahaan pembiayaan syariah harus memiliki kode etik yang diperlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap organisasi. Dan perusahaan pembiayaan syariah harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan extern dan intern. Yang terakhir, perusahaan pembiayaan syariah harus melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko bagi risiko hukum. Pengukuran risiko hukum. 1. Perusahaan pembiayaan syariah harus memiliki metode pengukuran risiko untuk risiko hukum yang memadai dan terintegrasi dengan kerangka manajemen risiko perusahaan pembiayaan syariah, baik menggunakan pendekatan secara kuantitatif maupun kualitatif. 2. Dalam mengukur risiko hukum, perusahaan pembiayaan syariah dapat antara lain menggunakan indikator atau parameter berupa potensi kerugian akibat tuntutan litigasi, pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh kelemahan perikatan, terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk perusahaan pembiayaan syariah menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada. Sistem informasi manajemen risiko bagi risiko hukum. Perusahaan pembiayaan syariah harus mencatat dan menatausahakan setiap kejadian, termasuk proses litigasi yang terkait dengan risiko hukum, beserta jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian dimaksud dalam suatu administrasi data. Identifikasi risiko hukum. Identifikasi untuk risiko hukum yaitu melaksanakan identifikasi seluruh risiko secara berkala,
Melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis perusahaan pembiayaan syariah. Dan proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling sedikit dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas perusahaan pembiayaan syariah. Pengendalian risiko hukum. Proses pengelolaan manajemen risiko dari risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko hukum yang melekat dalam produk atau aktivitas baru perusahaan pembiayaan syariah. Pemantauan risiko hukum. Pelaksanaan pemantauan untuk risiko hukum mengacu pada cakupan penerapan secara umum, yaitu menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan. Selanjutnya, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen perusahaan pembiayaan syariah dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional perusahaan pembiayaan syariah yang sehat dan aman. Pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk risiko hukum harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang andal. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus perusahaan pembiayaan syariah menjaga aset perusahaan pembiayaan syariah, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan perusahaan pembiayaan syariah terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian perusahaan pembiayaan syariah, penyimpangan termasuk kecurangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, meningkatkan efektivitas organisasi, dan meningkatkan efisiensi biaya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.